ada jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Hai guys, welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada apa ya? Ada apa sih? Gak ada yang tahu. Makanya ngobrol aja yuk. Weh, kali ini kita masih seperti biasa, kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan seperti yang gue udah bilang nih, bulan ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang serius, ya kan? Seperti biasa juga, kita harus memastikan kita dalam keadaan fokus, hati kita siap. Wah, bakal ngapain sih emang, ya kan? Tenang. Kita ngobrolinnya masih yang bisa membumi kok, masih bisa dipijak sama kaki gitu ya. Dan gue kali ini ditemenin ngobrolnya sama seorang yang luar biasa, nggak diduga-duga. Pastiin ekspektasi kalian tinggi banget ya dong, ya kan? So, mari kita sambit. Ya, sapa-sapa dulu dong. Hai guys, pasti udah pada tahu lah ya. Iyalah Iya. ya, udah sering muncul lah termasuknya ya nggak sih? Nggak, jadi sombong dong. Oh iya, kalau sombong gimana? Hup, itu gua kali ya. Oke, balik. Kita nggak lagi ngomongin tentang kesombongan nih hari ini ya kan? Itu dosa-dosa yang memang masih susah banget ya. Apa sih? Enggak. Oke, kalau hari ini nih, kan tadi gue udah bilang nih, mau bicarain sesuatu yang juga serius, ya kan? Tapi bukan lagi ngomongin kesombongan tadi, bukan. Itu mungkin gue perlu dicecer di lain waktu, Oke. ya kan? Hari ini ngomonginnya masih ada kaitan sama minggu lalu dengerin dong podcastnya Dengerin tentang dong, apa? pasti Tentang dong. apa? Tentang menjangkau jiwa-jiwa kan, maksudnya Iya. memenangkan jiwa. Yes, winning the soul, ya kan? Kalian udah pada dengar belum? Kalau belum, kalian harus deh cek deh ya. Kalian perlu dengerin sudut pandang dan karena beberapa review juga, oh iya kayaknya emang bagian gua apa sih yang dibicarain, kalian harus dengar sendiri. Iya. So hari ini berkaitan sih dengan dunia kehidupan kekristenan kita, ya kan? Kalau yang kemarin bicara tentang jiwa-jiwa, kali ini bicara tentang yang namanya melayani, gitu. Sebelumnya gue mau bicara dulu nih kenapa gue ngundang Fanny untuk ngomongin tentang topik melayani ini, gitu ya. Nah jadi ya sedikit banyaknya gue cukup tahu lah perjalanan pelayanannya Fanny gitu ya kan. Dia juga tergabung di connect group gue juga gitu ya, dan gue pribadi melihat bahwa dari waktu ke waktu ada satu pertumbuhan khususnya dalam hal pelayanan gitu. Jadi sombong nih, Iya, jadi sombong. soalnya tiba-tiba reaksinya mulai gitu, hidungnya udah mulai ringan untuk terbang ya. Oke. Nah jadi seperti tadi gue bilang, berjalannya waktu kita mulai lihat nih bahwa dalam, ya gue pribadi bilang, Fanny juga ada pertumbuhan di dalam hal pelayanan gitu kan. Dan dia bakal sharing tentunya hari ini, mungkin juga akan menggugah setiap hati-hati yang mungkin rindu juga untuk melayani dengan passion. Amin. Ya kan. Nah kalau gitu gue mau tanya dulu nih, kenapa kamu terhisap pelayanan, Fanny? Kenapa kamu melihat pelayanan itu hal yang penting sampai kamu perlu terlibat? Oke. Menurut aku pribadi ya, Ya. ya. Karena sebelumnya juga aku habis nonton podcast yang sebelumnya nih, jadi kayak kepancing gitu Oke, kan. kayak lagi berapi-api ya? Iya, lagi berapi-api banget. Menurut aku penting karena ya sebenarnya kan sama bener kata kami udah bilang kemarin, kalau misalnya kita mau menangin orang, kita harus dimenangin dulu kan. Iya. Nah makanya kayak aku pribadi benar-benar kayak oke, kalau misalnya aku udah ngerasain kasihnya Tuhan, aku ngerasain apa ya, Tuhan tuh sayang banget sama aku. Jadi ya aku juga harus kasih itu sama orang lain gitu. Makanya kayak penting banget. Oke, penting banget karena kita udah ngalamin Tuhan, so akhirnya kita perlu bantuin orang juga ngalamin Tuhan. Betul. Dengan cara kita melayani. Iya. Ya kan? Oke. Dan kalau gitu boleh di-spill dulu. Kamu sekarang melayani apa aja? Kan kalau nggak salah tuh deretannya tuh 100 berapa jenis pelayanan ya? 1000 kayaknya aku 1000 ya. Oke, pelayanan apa aja nih kalau Ya gitu? kalau sekarang tuh aku pelayanan di kids, Di kids, oke. ya, sama di sini sebenarnya di komunitas. Di komunitas. Iya. Oke, jadi Fanny ini juga seorang connect group leader guys, gitu ya. Iya. Dan pelayanannya Fanny ini sebetulnya mungkin kalau di kategorinya ya dua tadi ya, kids sama di komunitas ini Secara connect group garis leader. besarnya Garis kok. besarnya. Kalau didetailin mungkin nanti dicatat sama bagian editor tuh wah panjang banget Iya, udah gitu nggak ya. bisa kayaknya Iya, nanti. pengalaman pelayanan ya kayak lagi pengalaman kerja ya, Iya. banyak banget. Nah, kalau gitu pertanyaan yang berikutnya muncul tuh akhirnya gini. Kenapa kamu jadi tipikal orang yang ngambil pelayanan lebih dari satu? Karena jujur aja, banyak orang di luar sana tuh yang gini, udahlah gue punya pelayanan satu juga udah syukur daripada gue gak pelayanan, ya kan? Atau bahkan orang di luar sana udahlah punya satu, abis beres pulang gitu. Kenapa kamu mau sampai capek
ini mau ya aku harus terlibat di sini juga gitu, apalagi di kids, di komunitas kamu juga megangnya yang teens sampai youth juga, usianya juga yang range-nya lumayan. Kenapa mau sampai untuk capek gitu? Nah, kalau dari aku pribadi lagi ya, balik Iya. lagi kok. Karena hati aku kali ya, kayak hati aku ada di situ gitu. Kenapa hatinya? Gimana? Iya, kenapa tuh hatinya? Iya, maksudnya karena aku punya hati buat melayani anak-anak gitu kan. Pertama, awal-awal tuh aku kan pelayanan di kids kan memang. Jadi karena suka anak-anak juga, jadi kayak oke, gua pelayanan di sini. Tapi seiring berjalannya waktu dengan proses yang begitu banyak, jadi akhirnya nggak tahu gimana tiba-tiba kecemplung di sini kan. Oke. Di komunitas ini, di Yes. youth ini sama Ko Alan pastinya ya. Jadi ya sombong dia. Nggak, emang Ya. gue kan fotogenik aja, Oke. suka berfoto. Gitu. Jadi karena nyemplung di sini, oh ternyata menarik juga ya kenal banyak anak-anak muda gitu kan. Jadi pengen banget kenal mereka satu-satu gitu loh kok. Kan aku punya anak CG kan di bawahku. Ya ternyata waktu tahu kehidupan mereka kayak, oh gini ya ternyata nggak cuman aku yang ngerasain kayak gini. Oh ternyata mereka lebih ini ya. Oh ternyata mereka lebih happy. Mereka lebih sedih. Ternyata ada background keluarga segala macam kayak gitu yang bikin aku juga menarik kan ya, kayak tertarik gitu. Gimana ya caranya buat mereka juga bisa ngerasain kayak yang aku rasain gitu. Oke, itu poin yang gue tangkap sih. Maksudnya dari kamu pelayanan di kids, kamu punya hati dengan anak-anak, sampai satu kali kamu terjun di pelayanan ini gitu ya. Satu hal yang baru, kamu harus menyesuaikan diri, kebiasaan, lihat kehidupan orang tuh, wah menarik ya. Karena memang kalau untuk yang youth ini kamu lebih touch personal hidup mereka kan soalnya. Beda kalau yang sekolah minggu mungkin kita khususnya di Bandung masih sejauh, kita bentuknya masih di ibadah. Tapi kalau yang komunitas memang kita touch personal itu kan. Akhirnya gue lebih tahu nih hidupnya kayak gini, di keluarga dia kayak gini. Selain dari yang kamu tadi bilang, mungkin juga kita jadi belajar akhirnya dari kehidupan Betul orang. banget kok. Iya kan. Nah, kalau gitu coba kasih spill deh. Dalam pelayanan kamu, kira-kira yang kamu alamin tuh seperti apa sih? Apakah yang kamu alamin, wah ini emang selalu the best, asik segala macam, atau justru ngalamin ya tadi lelahnya, mungkin emosinya. Emosi bukan cuma bicara tentang marah ya, tapi kadang kita juga jadi kebawa sedih, atau kadang kita juga kebawa capek, atau mungkin kita juga malah jadi sangat tidak berarti. Coba boleh sharing sedikit. Oke, kalau aku yang dirasain kalau capek pasti capek ya. Ya, itu normal ya. Normal banget. Semua orang pasti pelayanan juga capek. Kecuali yang kupu-kupu mungkin ya, kupu-kupu itu kuliah pulang. Iya, itu Ini kelihatan. apa dong? Ibu-ibu. Apa tuh? Bukan ibu-ibu beli belajar Ibu. sahur. Ibu-ibu. Maksudnya ibadah pulang. Oh, ibadah pulang, ibadah Bukan pulang. ibu-ibu lagi belanja sayur. bukan. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Iya, Sampai mana? Sampai mana dia ingat, gak boleh SMS ke nomor di bawah ini ya kan? Iya, jadi karena apa tadi ya? Ya tadi sampai di situ. Pas kamu Oh ya, lelah pasti lelah. Iya. Semua orang pasti punya capek gitu kan. Apalagi aku pelayanan 2 kan ya, yang pagi dikit terus harus yang lanjut ke komunitas ini gitu. Ini yang aku rasain. ya Jadi kayak harus capek banget gitu. Kayak hari Minggu aku yang biasanya emang cuman udah pelayanan di sini aja gitu, dikit aja. Tapi pas ini harus kayak kebagi 2, otaknya kebagi 2, tubuhnya mungkin kalau bisa bagi 2 membelah diri kali ya. Kalau bisa, tapi ternyata nggak bisa. ya Terus udah gitu udah selain hati, pikiran, semuanya campur aduk lah ya sebenarnya karena dibagi 2 ini. Tapi yang jadi seneng karena bisa berproses di komunitas ini gitu kan. wow. Selain komunitas ya, maksudnya di pelayanan ini tuh aku bisa bertumbuh gitu. Terus kalau misalnya nggak enaknya gitu ya, selain capek, selain nguras otak, pikiran gitu, ya bingung gitu jadinya. Lebih ke gue harus pilih yang mana nih ya. Nah ini penting nih, ini penting karena kamu ada di titik ya capek, ya mungkin sebel gitu ya bingung dan segala macam. Walaupun ada sisi senangnya juga gitu kan. Tapi yang paling penting adalah di saat kamu ada di titik, gue harus ngapain lagi ya, gitu. Iya. Kan kalau tadi gue mau nanya sih sebetulnya sebelum kamu selesai, kenapa mau capek? Kalau alasannya cuman hati, kayaknya klise aja gitu. Gak banyak orang. Emang hati yang seperti apa sih? Bingung, karena mungkin beberapa teman di luar sana kan mungkin belum terjun di pelayanan yang serupa ya. Apalagi kita pelayanan dengan jemaat gitu kan, yang pasti berkaitan dengan hati, ya nggak sih? Nah mereka mungkin nggak tahu hati yang seperti apa gitu kan. Nah kamu tadi notice gue tuh sampai di titik bingung gitu. Tapi sebelum sampai sejauh itu, boleh nggak sharing? Kan kamu pernah sharing sama gue nih, ya kan? Proses kamu akhirnya dari kids doang,
sampai yang pernah disebut kayak ih gua kayak berasa di teror Roh Kudus deh gitu. Kalian bingung gak sih? Jadi Fanny ini waktu sebelum terjun di pelayanan youth ini gitu ya, dia selalu update sama gua gitu. Salah satunya ada case ini kok ada case gini, ini teh gini dan semua pandangan-pandangannya tuh sampai akhirnya kayak wah ini mah udah kayak di teror Roh Kudus, kayak dapat konfirmasi demi konfirmasi. Bukan gue mau spill, Fanny ceritain. Tapi bahasanya memang aneh ya, di teror Roh Kudus tuh emang aneh. Mungkin orang-orang di luar sana pasti nggak tahu ya kenapa gitu kan. Ini dalam konteks yang baik loh ya, bukan diteror dalam hal yang buruk, bukan. Itu cuman lebaynya gue aja. Oke, jadi aku ceritain dari awal mulanya kenapa aku bisa pelayanan kali aku ya, biar semua juga pada tahu gitu. Jadi awalnya tuh aku kan dulu di salah satu cabang, bukan di sini. Dulu aku pelayanan awalnya karena disuruh. Karena kan, ya mama papa aku pelayanan. Terus aku tuh ya diem aja gitu kan. Kalau misalnya di gereja mau pelayanan dari pagi sampai malam gitu biasanya. Terus kan daripada diem aja ya udah bantuin Fan gitu kan. Bantuinlah di kids. Nah di sekolah minggu tuh ya udah cuman bantuin tuh jadi admin kok. Pernah dong? Pernah. Atau nggak pernah? Langsung melejit ya? Pertama sih langsung melejit. Enggak. Iya, terus pelayanan jadi admin tuh selama bertahun-tahun mungkin ya, kayak aku nyaman di situ, di zona nyaman aku. Terus udah gitu seiring berjalannya waktu tiba-tiba Fanny belajar ke WL waktu itu. Padahal aduh suara aku nggak bagus-bagus amat guys. Gitu kan. Coba kita tes dulu ya. Enggak. Gitu. Terus pelayanan di WL, suruh bantuin WL, singer kayak gitu loh kok di ibadah. Terus firman akhirnya kan, oke, aku mulai bertumbuh kan di sekolah minggu. Dan akhirnya ya seiring berjalan bla 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 udah selesai gitu ya. Itu kids. Terus pandemi lah terjadi guys. Waktu pandemi terjadi ya kayak udah deh nggak bisa pelayanan gitu kan, gimana lagi nih segala macam. Terus dikontak lah sama Bapak Allen ya, disuruh bantuin di IOA di online ya, kids juga tapi online. Oke. Di situ kayak yang sebelumnya aku ada di zona nyaman aku yang ya udahlah gini-gini aja pelayanan. Ya udahlah pelayanan aja kayak biasa rutinitas, karena dulu aku bukan punya mindset yang gue tuh punya hati di sini buat pelayanan kayak gitu. Dan akhirnya dikontak terus masuk lah, ya udah bantuin jadi singer. Pas pertama kali banget aku singernya kayak wow ternyata kayak gini ya, ini ternyata gak sesuai sama aku nih. Beda banget iya, ya. beda banget yang di sekolah minggu yang kebaktian gimana, terus tiba-tiba di sini kayak disuruh nyanyi tiba-tiba gimana nih gue gitu kan, gue nggak bisa gitu. Tapi ternyata kayak ya udah dicoba dulu Fan, lu bisa. Pas gak bisa sebenarnya awal-awal udah pengen nangis pisan ya kok ya, kayak udah mah di awal terus kayak semua orang masih belum ngerti tentang online ini, gak ada yang ya ada tuh kayak di cut gitu, nggak ada tuh ya waktu itu ya. Terus kalau di cut tuh ulang, artinya ulang itu benar-benar dari awal sampai 4 kali aku ulang guys. Terus kayak di situ mau nangis karena gue tuh bukan posisinya gue di sini gitu. Kenapa gue harus ada di sini gitu? Terus gak nyaman. Iya, nggak nyaman. Karena yang lain aku lihat kayak mereka semua bisa nyanyi, aku gue nggak bisa gitu. Gitu loh. Terus ya aku sempet cerita juga kan sama kok kan kayak kok gue tuh enggak, kayaknya gue bukan di sini segala macam. Tapi enggak lah Van, lo pasti bisa, segala macam semangatnya ya, yang entahlah ya itu bener apa enggak, karena nggak ada orang mungkin profetik bisa nih orang, ini orang pasti bisa ya gitu guys. Terus udah gitu ya udah akhirnya dijalani sampai hari ini ya, kayak ya maksudnya cukup bertumbuh lah di sini. Terus akhirnya di 2020 yang sama juga ya kebetulan iya papa aku dipanggil pulang ya intinya gitu. Terus udah gitu dari situ aku mulai ngerasain kayak ternyata pelayanan tuh kayak gini ya. Kayak ngerasain si papa dulu pelayanan capek-capek setiap hari Minggu pelayanan, hari Selasa tuh cool. Iya tau kan. Iya, terus kayak gitu-gitulah, kayak setiap minggu ya ada pertemuan apa segala macam, sedangkan aku tuh gak pernah ikutan kayak gitu kok. Jadi ya udah cuman pelayanan biasa aja. Terus akhirnya pas dari situ kayak sadar gitu, tiba-tiba disadarin, Van lu tuh harus pelayanan gitu. Pelayanan lu tuh harus lebih serius, harus lebih fokus gitu. Bukan cuman kayak yang ya udah selama ini lu rutinitas doang gitu. Dan akhirnya di situ ya udah ikut connect grupnya Valen gitu kan. Iya, mau ikut boleh guys. Gitu. Terus di situ 2020 akhir ya kok ya kalau nggak salah. Iya, akhir tahun kalau nggak salah. Akhir tahun ikut Komsel Valen, terus pas ikut Komsel pasti pertama-tama bingung lah ya, kayak aduh ngapain nih gue ya. Agak-agak soal malu gitu ya. Iya, ngomong juga enggak kok, ada cerita kan enggak kok. Iya. Padahal banyak gitu kan. Gitu. Terus akhirnya
udah ikut komunitasnya, ikut komselnya segala macam. Terus di 2021 pertengahan tiba-tiba ya sesuatu terjadi gitu kan. Apa itu yang terjadi? Apa? Lebay. Oke. Iya. Jadi pas di situ ada anak CG Koko juga yang buka CG kan sebelumnya. Iya. Pertama kali dia buka CG kayak, Iya. oh wow keren banget ya gitu. Tapi aku nggak ada kepikiran awalnya, nggak ada yang, oh iya gue mau juga enggak sih, nggak sampai segitunya guys. Jadi ya udah, oh iya, oh semangat atuh gini. Terus udah gitu, nggak lama tiba-tiba sok atuh Van buka atuh Gua nyeletuk ya waktu iya, itu ya? kok kan nyeletuk kan, kok bilang Oke. sok atuh Van buka CG gitu. Lu juga bisa lah buka CG gini. Terus kayak apa sih lu teh, gua juga baru ikut tuh sebentar, sedangkan yang lain tuh yang buka tuh udah lama gitu kan. Lu ikut kalau tuh. nggak salah baru hampir mau setahun justru ya? Iya, Setahun kurang. benar. Hampir mau setahun tiba-tiba disuruh buka CG, apa sih dia orang gitu kan, aneh gitu. Apa sih, enggak lah, kayaknya mah enggak. Nah di situ tuh ya kan pelayanan aku yang fokusnya mau di kids kan sebenarnya. Terus udah gitu ya udah. Terus nggak tahu gimana tiba-tiba temen aku lagi ngobrol sama temen aku, terus tiba-tiba tuh dia nyautuk gitu, iya gue juga buka CG, sebenarnya bukan di gereja ini kalau jadi di gereja lain. Oke. Terus tiba-tiba temen aku nyautuk buka CG kayak, hah kok bisa pas gitu ini nyuruh buka CG tapi teman aku buka CG gitu kan. Maksudnya dia bisa berani buat mimpin gitu maksudnya. Dan itu sumuran kamu ya? Iya, seangkatan sama aku, teman aku. Terus udah gitu oke, ya udahlah. Terus aku cerita lah sama Kak Alan, kok temen gue buka gini. Iya lu bisa Van, ayo Van lu juga buka gitu lah ya, dengan gaya dia yang maksimal lah ya. Wow. Gitu, terus udah gitu, udah aja. Pas lagi syuting online, nyanyi lagu yang pakailah sesuai rencanamu, apa sih itu? Apa ya? Apa depannya? Pakailah. Sesuai dengan rencanamu, itu akhirnya. Ya apa ya? Ya itulah pokoknya. Pokoknya di akhirnya itu, nanti cari aja ya guys. Atau nanti editornya kasih lah. Oh, atau kasih background, kita diem dulu sebentar. Iya itu, terus ada kalimat itu kayak, kan biasa kalau misalnya itu kan ini apa, koda kan, Iya. 3 kali lagi diomonginnya. Pas di situ kayak kenapa tiba-tiba gemeteran gitu loh pas Wow. itu lagi syuting kok. Oke. Lagi syuting terus tiba-tiba ya kayak berkaca-kaca, untung udah koda gitu kan, dia udah tinggal doa gitu. Terus akhirnya kayak ya nggak tahu gimana, kayak ada perasaan yang aneh gitu. Kenapa sih maksudnya? Terus udah gitu yang aku pikirin tuh kenapa tentang CG gitu, ngerti gak sih? Oke, ya. Ya terus pas setelah selesai itu tiba-tiba langsung Koko kan bilang kan ya, aku bilang ke Koko kan, kok gue gini, udah Van, udah itu pasti diteror. Itu udah konfirmasi iya, ya kan? Konfirmasi yang kesekian Van gini. Terus ngobrol banyak tentang sama Kak Alan, terus kayak oke. Ya terus gak tau gimana pokoknya menjurusnya tentang itu terus. Iya. Iya, bener nggak sih? Iya, jadi gue kalau mau mengingat dari versinya gue pribadi, pertama kali nyeletuk ke kamu itu nggak yang gimana? Nggak. Karena nyeletuknya gue itu guys, nggak pernah sampai yang ke semua orang gue nyeletuk hal yang sama, nggak, ke beberapa orang aja gitu ya. Lo tuh nyeletuk tanpa sadar kayaknya gitu kan. Dan dia pun punya pengalaman yang tadi dari lagu lah, terus dari temennya sharing, terus dari buku juga yang kamu baca. Enggak, bukan kok email. Email. Iya. Pokoknya dari bacaan. Iya, Terus iya. nanti ada case ini lagi, dia update lagi sama gua. Ada case ini lagi update, dan itu bukan Iya. cuma 2 yang tadi Fanny ceritain, bener-bener bahkan ada sampai sesekali tuh yang hampir berapa hari itu selalu update. Ada yang Iya. lewat chat, ada yang kadang sesekali pas lagi kagok, kok ini teh gini. Dan wah, tuh kan Fan, banyak konfirmasi Iya. bermunculan. Oh yang terakhir kok, Apa? yang email itu ya, yang aku mau ceritain yang email. Iya. Kayak email ini aku dapat tentang panggilan, coba kayak Waduh, gila gitu Bukan kan. panggilan Kenapa? kerja ya? Bukan. Panggilan kerja mah. menyenangkan. Iya. Dapat duit. Kalau ini kan nggak tahu. Ih, kan? Mamon. Iya. Ih, lagi serius juga. Iya, Walen. Iya, terus email ini dapat soal panggilan, terus dibilang gini, God will call you to do what you cannot do, but will provide everything you need to do it. Kayak, Wow, artinya apa? Coba artinya ya apa? apa artiin lah. Kan aku udah, Apa coba? ya ini sok, baca. Ya nanti ada artinya, translate di bawah ini ya guys. Iya, daripada nanti kita bingung kan. Iya, nanti ada yang salah memalukan keluarga ya. Iya. Oke. Gitu, terus kayak pas di kalimatnya kayak, wow gitu ya. Hmm. Kenapa gitu, maksudnya segitunya gitu. Terus akhirnya ya udah cerita lagi kan kok, Iya, seperti biasa betul. ya. Seperti biasa, kayak berhari-hari, kayaknya seminggu ada kali ya.
Ya. Kayaknya hampir 2 minggu malah kamu kayak, Iya. kok kayaknya udah sampai di titik di teror Roh Kudus. Iya. Terus gak tau kenapa bahasa itu tercetus lah. Terus akhirnya ya singkat cerita, oke. Ya udah. Wah, Terjadilah ini buka CG, oke, gitu ya. Cuman ya tetap ya buka CG kan pasti prosesnya banyak lah gitu. iya kan? Betul dan kamu mau terlibat di sini bahkan sampai berjalan ya karena kamu juga melihat akhirnya ya gue bisa touch hidup orang. Iya. Ya kan? So, teman-teman, jadi memang ini yang sebetulnya mau kita bahas teman-teman, bahwa untuk kita ambil bagian kita di dalam pelayanan itu memang satu hal yang salah satu dari perjalanan kekristenan kita gitu ya. Kita mikirin jiwa-jiwa, yes. Kita juga mau memenangkan orang juga dan salah satunya lewat hal ini. Mungkin banyak orang di luar sana yang nggak langsung instan bisa mengenal Tuhan. Mungkin perlu bantuan kita, makanya kita melayani akhirnya gitu. Bahkan yang sampai hari ini pun yang gue tahu, Fanny melayani banyak anak-anak rohani di bawahnya dia, dan maksudnya emang mereka touch kehidupan yang lebih jauh teman-teman gitu. Akhirnya bisa menjawab kebutuhan setidaknya jiwa ininya orang juga gitu ya. Nah, so teman-teman, inilah yang kita mau bahas kali ini. Tapi topik yang satu ini melayani itu bakal luas banget kan. Tapi kita nggak akan beresin hari ini, Van. Oke. Ya kan, topiknya akan kita bagi-bagi lagi di minggu-minggu depan. Siap. Ya kan. Dan untuk hari ini cukup dulu. Yang paling penting sih poinnya adalah ya kita juga harus melibatkan diri kita dalam pelayanan. Bahkan juga saya mau highlight buat teman-teman yang belum dilayani di dalam Connect Group, teman-teman boleh terlibat di dalam Connect Group. Ya kan, gabung di CG gua boleh, di CG-nya Fanny juga boleh, ya kan. Iya, boleh terbuka lebar lah ya buat kalian yang mau join. Yes, betul banget. Oke, kalau gitu sebelum berpisah mau kasih pengumuman dulu. Jangan lupa follow Instagram kita di GBI Piset Community, juga di GBI Piset_Youth Community, juga Piset Community untuk YouTube-nya nih, untuk Iya, dengerin jangan lupa kita ya. terus. Jangan lupa di-subscribe, ya kan? Dan seperti kebiasaan yang lainnya di YouTube-nya apa like. tuh? Piset Community, Iya. ya kan? Dan juga teman-teman, kita open recruitment nih untuk di production team. Tapi bukan cuma production aja. Kita juga punya komunitas yaitu badminton setiap hari Sabtu jam 2 siang. Juga ada komunitas untuk capture buat teman-teman yang suka foto video. Juga movie explorer troops buat teman-teman yang suka nonton. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Ngojai setiap hari Rabu jam 8 malam. Kalau gitu jangan lupa moto kita, stay positif, bye-bye halusinasi. Dah. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojai, ngobrol aja yuk.